Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah. Ke-5 ke 6. Saya juga lupa sih ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisis regresi berganda. Hanya kali ini ada sedikit perbedaan ya daripada pertemuan yang lain karena hari ini tuh banyak banget sebenarnya materinya, padat ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini bagaimana kita akan mempergunakan Excel untuk mengolah data penelitian yang akan adik-adik proses gitu ya ketika nanti tugas akhir. Dan juga video ini dikhususkan untuk materi teknologi informasi bagi jurusan vokasi fisioterapi di Universitas Indonesia. Jadi mungkin kalau ada yang nonton silakan, tapi materi ini sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa di vokasi fisioterapi Universitas Indonesia. Oke, kalau ada yang dari luar vokasi silakan ya, bisa di-subscribe juga gitu ya. Oke, baik. Jadi kita mulai, ini sebenarnya saya datanya data asli, data penelitian saya sendiri gitu ya. Ketika dulu waktu saya tesis gitu ya. Baik, saya itu mengambil dari Google Form sebenarnya. Jadi responden-responden itu semuanya saya share kuesionernya itu dari Google Form. Baik, ini adalah sebenarnya kuesioner yang sudah saya buat ya. Nah, ini ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju seperti itu. Nah, di sini juga ada jenis kelamin dan juga timestamp. Ini sudah disidangkan, tenang saja. Ini sudah jadi tesisnya gitu. Dulu waktu saya ini masih BlackBerry Messenger ya. Ini udah lama banget sebenarnya ya. Ya karena saya dulu tesisnya mengenai ini, mengenai teknologi acceptance model. Baik, langsung saja untuk materinya. Di Google Form ini saya tidak mengulas cara membuat formnya gitu, karena ini bukan materi tentang itu ya, tapi ini materi tentang bagaimana kita akan mengolah data penelitian. Jadi sebenarnya ya sebelum ini harusnya pakai uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, tapi itu sudah saya lakukan. Jadi ini sebenarnya sudah teruji ya untuk validitas dan reliabilitasnya itu bisa kalian lihat di Google Scholar untuk kalau mau download jurnal yang saya sudah buat ya. Oke. Atau bisa juga di saya lulusan Universitas Gunadarma, jadi silakan lihat di Gunadarma seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama ya. Jadi ini saya bawakan agak lambat karena ini materinya panjang sekali. Baik, kita file, lalu kita download dulu ke Excel seperti itu. Nah, ini saya langsung saja save. Nah, ini udah ada sendiri, kalau mau ubah silahkan, misalkan latihan satu ataupun contoh satu itu silahkan. Tapi ini adalah formnya, nama formnya ya. Kita save. Nah, ini sudah ya kuesioner. Nah, ini ya. Baik. Nah, ini sudah kita save, kita buka. Baik. Nah, kemudian ini kita tekan enable editing. Nah, ini adalah hasil data saya gitu. Data saya dari penelitian yang sudah saya buat. Baik, agar tidak mengganggu di data ini, kita bisa copy paste ya, diseleksi dulu semuanya. Nah, ini banyak sebenarnya ya. Saya sebenarnya ada sekitar 60 responden gitu. Ini karena kalau uji TAM itu bisa banyak gitu ya. Baik, kemudian nah ini ada yang mungkin terlupa yang mengisi ya, langsung submit ataupun apa gitu ya. Nah ini kalau kosong seperti ini bisa kalian delete untuk pertanyaannya karena ini nanti tidak valid seperti itu. Ini kemungkinan ada beberapa responden yang oh lupa gitu langsung submit seperti itu. Dia terlupa gitu.
Baik, kita copy, kemudian nah seperti itu sudah kita tambahkan di sini sheet 1 seperti ini. Oke, kita langsung enter saja. Nah, ini sudah ya. Jenis kelamin. Nah, yang ini pertanyaan ini kita ubah jadi P1, P2, P3, P4, P5. Nah, ini kalian juga bisa mungkin kalau ada yang bingung ngolah data dari Google Form, kalian juga bisa ikuti juga sih ya. P6, P7, P8, P9, P10, P itu pertanyaan. P11, P12, P13, P14, nah P15. Baik, ini sudah ubah ya. Nah, ini jenis kelamin ini kita ubah jadi responden. Seperti itu. Oke. Nah, ini laki-laki, perempuan. Nah, ini kan sebenarnya kalau untuk mengolah data sebenarnya kalau nanti kalian sudah di sidang gitu ya, sidang itu mungkin nanti akan berpengaruh juga bisa di grafik ya. Cuman untuk mengolah di sini uji validitas dan reliabilitas ini tidak diperlukan. Jadi kita ubah jadi responden satu ya. Nah, agar kita nggak capek gitu nulisnya, kita bisa tarik ya, ubah set langsung ke bawah. Nah, ini kan panjang. Apalagi kalian nanti ada 100 ataupun 50 ya, ini cuman ada segini. Nah, diubah seperti itu. Nah, sepertinya kita ubah fill series. Nah, ini udah langsung kerubah ya semuanya sampai nah ini 65. Nah, untuk memang kalau ada beberapa analisis yang metodenya bisa sampai 100 minimal ya, itu tergantung dari pembimbing masing-masing gitu, menentukan metodenya. Kalau ini saya sebenarnya batasnya 60, tapi saya ya lebih lah gitu, responnya lebih jadi 65. Baik. Nah, ini ada yang kosong-kosong seperti ini kita buang saja gitu. Karena kenapa? Karena nanti kalau dimasukkan nanti tidak bagus datanya seperti itu. Oke, ini kita delete. Nah, berarti kita ini sudah selesai semua. Oke, baik. Untuk ini kan setuju, sangat setuju. Ini bingung ya kalau di sini masih kata-kata. Nah, kita ubah jadi angka gitu. Nah, biasanya kalau jadi angka itu bisa kita pakai find select. Find ini saya pindahkan dulu. Find select itu replace, jadi mengganti kata-kata dengan angka. Nah, ini find what dari sangat tidak setuju. Nah, sini juga harus perhatikan ya, kata-kata misalkan sangat setuju atau sangat tidak setuju itu besar atau kecil gitu. Biasanya kan kita lupa typo ya, sangat tidak T-nya gede, setujunya gede juga, STS ataupun STS gitu ya. Kita juga kadang typo gitu. Nah, oke. Sangat tidak setuju. Kenapa saya dari sangat tidak setuju? Karena ketika saya bilang sangat setuju, nanti eh, yang lain berubah juga kayak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, saya dari sangat tidak setuju itu nomor satu biasanya ya. Nah, setelah kita ubah ini kita replace all. Nah, di sini ada 12 yang sudah terganti gitu. Baik, kita belum ini ya, belum selesai. Nah, jadi sekarang sangat setuju. Sangat setuju ini 5 biasanya. Nah, ini untuk kenapa kok 5, kenapa 1? Kalian bisa lihat sendiri, cari-cari jurnalnya ya. Kenapa kok poinnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, sangat setuju. Nah, ini ada 148 datanya. Kemudian, oke, di sini ada sangat setuju. Nah, lalu kita di sini sangat tidak setuju dulu. Tidak setuju. Baik, ini angkanya adalah 2. Kenapa saya hafal? Karena saya sudah melewatinya. Baik, seperti ini ya. Nah, ini ada 28 yang sudah terganti. Kemudian kita ubah tinggal yang setujunya. Setujunya itu adalah 4. Nah, seperti ini. Lalu
Kemudian ragu-ragu. Nah, ragu-ragu juga harus pakai strip karena nanti kalau nggak pakai strip nanti bingung gitu ya. Nah, kemudian replace. Baik. Nah, ini sudah kerubah semua ya. Wah, ini bagus sebenarnya sih. Kalau yang bagus tuh kalau pakai TAM ya, teknologi assessment model, kata pembimbing saya itu 100 gitu. Cuman saya di sini cuma 65. Mohon maaf kepada pembimbing saya jika nanti menonton ya, Ibu Hotnia, Ibu Dr. Hotnia, si Ringo Ringo. Ya, ini data saya cuma 65. Oke, baik. Kemudian setelah seperti ini baru kita uji validitas. Nah, caranya untuk uji validitas itu kita memerlukan nanti tabel R. Baik, tabel R itu dia sudah ada sih di statistik ya. Nah, kemudian di sini ada korelasi. Nah, ini kita namakan di sini uji validitas. Baik. Oke, kemudian untuk uji validitas ini kita harus menjumlahkan. Baik, cara jumlahnya miring ya, atau mendatar horizontal, kita pakai sum. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kita harus lihat dulu. Nah, ini kita bisa geser biar nggak ikutan satunya gitu. Lalu tekan enter. Oke, semua ada 58. Nah, biar kita sorot ke bawah. Oke, sudah ya. Wah, sudah selesai jumlahnya. Jadi nggak perlu pusing-pusing ketik lagi gitu. Oke, untuk uji validitas itu korelasi sama dengan ya. Di sini pakainya Corel. Nah, Corel bukan Corel Draw ya, tapi korelasi gitu. Nah, di sini array 1 dan array 2. Maksudnya array 1, array 2 ini adalah pertanyaannya gitu, pertanyaannya. Jadi nih ini pertanyaannya yang pertama dulu ya, yang pertama dulu. Jadi bentuknya baris ke bawah gitu. Oke. Seperti ini, kemudian titik koma. Nah, array kedua adalah jumlahnya. Nah, ini ya, array kedua itu jumlahnya. Baik. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter. Bisa enter dan dia langsung. Ini uji korelasi. Gitu. Oke. Lalu kita akan ke samping. Nah, di sini kita bisa ketik P1 sampai biar enggak ini ya, capek gitu ya. Nah, kita bisa copy paste seperti ini. Nah, sudah. Oke. Baik. Kemudian untuk korelasi ini kita bisa copy paste juga. Tapi sebelum copy paste kita harus tambahkan tanda dolar. Kenapa? Karena biar dia tidak pindah-pindah gitu. Oke, tanda dolar seperti ini. Di sini kemudian ya harus seperti ini ya. Jadi di hurufnya kemudian di angkanya seperti itu. Baik. Setelah ini kita tinggal copy paste saja. Ya, nah, oke. Ini adalah uji validitas. Nah, Airtable-nya itu bagaimana? Kita tinggal cari saja di ini ya. Di sini Airtable gitu ya. Airtable. Nah, ini Airtable tuh banyak banget. Ya. Nah, ini Airtable. Kita lihat kalau 65 tuh bagaimana gitu ya. Nah, ini Airtable. Wah, tadi ya. Coba Airtable. Nah, ini Airtable ya. Caranya bagaimana untuk melihat Airtable? Nah, di sini DF ini adalah jumlah responden. Nah, ini misalkan tadi saya 65A, berarti di sini ya, nah ini 65. Ini adalah
batas minimum dari airtable. Nah, ini di sini. Jadi 0,2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau dua arah itu di sini. Kita kan tadi dari 0,1 ya. Nah, ini 0,2 berarti sudah valid tuh pertanyaannya. Kenapa tadi saya buang yang tidak ada ini? Itu tidak valid. Kenapa? Karena dia kosong gitu. Dia akan mempengaruhi. Seperti itu. Jadi 65 ini kita akan taruh ya. Tadi 0,2027 seperti itu. Baik. Nah, ini 0,20 mana tadi 2027. Baik, ini nanti sebenarnya kalian akan mendapatkan mata kuliah statistik mengenai airtable ini. Ini untuk data penelitian kalian gitu. Nah, ini tinggal ini aja. Jadi kalian valid gitu. Ini uji validitas seperti itu. Nah, ini tinggal di nah ini kenapa kok seperti ini bisa kita wrap text. Nah, seperti ini ya. Baik. Oke. Ini sudah, ini tinggal dirapikan saja ke tengah seperti itu. Lalu uji reliabilitas. Uji reliabilitas. Sama ya. P1, P2, P3, P4. Nah, juga di sini juga pakai airtable. Gitu. Mana tadi teks. Oke. Lalu di sini kalau uji real itu varian. Nah, variannya itu nah di sini airtable sama sih sebenarnya. Kita mengenai airtable juga. Nah, nanti kalian dapat mata kuliahnya kok statistik. Mungkin kalau di luar dari vokasi silahkan gitu ya cari mungkin mata kuliah statistik gitu bisa ikut gitu. Kenapa kok pakai airtable gitu batasnya. Nah, ini sama dengan VAR, bukan VAR sepak bola ya. Ini VAR. Nah, ini numbernya tadi ya sama pertanyaan 1. Enter. Belum. Pertanyaan 1 sama di sini. Nah, di sini adalah jumlahnya. Sama ya. Sebenarnya bisa sih pakai SPSS, lebih enak, lebih gampang banget SPSS. Ya, cuman oh, salah ini. Kayaknya saya tidak harus pakai ini karena nilainya besar banget. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini kita tinggal copy paste saja. Ya, baik. Setelah ini tinggal lihat airtable-nya tadi ya, yang seperti ini ya. Ya, ini kita sudah uji reliabilitas. Fungsinya apa uji reliabilitas? Fungsinya adalah dia akan berkaitan. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu berkaitan. Itu adalah uji reliabilitas gitu ya. Nah, mungkin nanti ada di statistik ada lagi detailnya ya. Tuh, ini saya hanya menunjukkan saja bagaimana formula di Excel-nya dan bagaimana cara membuatnya seperti itu. Kemudian kita mau yang namanya analis regresi berganda. Tapi kalau analis regresi berganda itu sebenarnya sih bisa di SPSS ya, cuman dan metode-metode yang lain. Hanya kalau pakai Excel itu bisa juga sih. Tuh. Nah, untuk analisis regresi berganda itu kita membutuhkan yang namanya analisis data, yaitu kita bisa aktifkan di sini dulu more option file ya tadi file more kita ulangin file more option lalu kita di sini add-ins. Nah, add-ins sini kita pakai analisis toolpack. Oh, sorry, yang bukan VBA, yang biasa. Analisis toolpack. Seperti itu. Kemudian, seperti ini kalau sudah ditekan, langsung tinggal go. Tekan go. Nah,
Ini tinggal di checklist. Nah, oke, setelah itu baru ya kita sudah itu adanya di data. Nah, ini. Oke, kalau ini belum ada, kita bisa klik kanan di ribbon, lalu customize ribbon, lalu di sini kita cari ya all comment ya, comment. Nah, kita cari analisis, data analisis. Gitu. Nah, sini cari analisis langsung di add seperti itu ya. Ini data analisis. Tinggal di add. Kalau sudah, dia akan ada tuh di sininya. Di analisis ini. Baik. Kemudian jika sudah seperti ini, maka kita akan ya, untuk analisis regresi berganda kita perlu menyiapkan lagi ya satu buah tabel seperti ini. Nah, caranya kita copy paste aja ini ya. Copy paste aja seperti ini. Tapi tidak sampai totalnya seperti itu. Kita Ctrl C, lalu di sini. Jadi nggak terlalu dekat. Oke. Lalu kalau ini kita buat untuk nilai yang maksimal, yang 5 dan 4 saja. 3, 2, 1-nya kita hilangkan. Kenapa? Karena dia kan tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Baik, dan kita akan membandingkan ya, dari jumlah ini sama jumlah ini nanti. Baik, kita ubah dahulu. Misalkan ini jadi 0, yang satu jadi 0, seperti itu. Jadi tadi kan find, replace, ya. Kemudian di sini misalkan ada 3, itu jadi 0. Oke, kita seperti ini ya. Lalu 2 jadi 0. Dan 1 jadi 0 juga. Oke, kalau sudah, kita tinggal close. Nah, ini tinggal angka 5 dan 4-nya. Dari sini jumlah. Oke. Untuk jumlahnya sama ya, di sum. Nah, seperti ini. Tinggal tekan. Nah, ini kebetulan sama ya, karena dia 5/4-nya. Tapi ada sedikit perbedaan ketika di bawah gitu. Baik, nih sudah ditarik semua. Nah, ini ada 0, tidak apa-apa. Kalau 0 tidak apa-apa. Atau 48 tidak apa-apa ya, karena memang ini adalah datanya gitu. Mungkin di sini nah ini 1 gitu ya. Ini bukan saya yang isi, tapi memang dari kuesionernya ya. Mungkin ada orang yang satu-satu aja semua gitu ya. Saya juga bukan saya yang ini ya. Oke, kemudian kita akan analisis ya. Baik, kita bisa di F sini ataupun bisa di bawah ya. Jadi bawahnya uji reliabilitas. Nah, di sini ya. Baik, mungkin kita di sini saja. Tuh, untuk analisis regresinya. Setelah ini kita data, lalu data analisis. Nah, di sini di sini banyak banget ya, ada correlation, ada histogram dan lain-lain. Kita pakainya regression karena analisis regresi berganda. Baik, kita oke. Kemudian input X, Y-nya ini bisa kita tekan. Nah, ini yang jumlah yang ini ya. Sampai bawah. Oke, enter. Kemudian yang X-nya yang ini ya. Tekan enter, lalu labelnya dan confidence levelnya, lalu di sini output range. Output range ini maksudnya nanti dia
mau ditampilin di mana gitu ya. Tampilin di mana tadi di bawahnya uji reliabilitas. Nah, di sini ya. Oke. Tinggal tekan enter saja. Pring. Oke. Setelah itu, nah ini tinggal oke saja. Oke, ini adalah hasilnya. Gitu. Hasil dari analisis regresi berganda. Ya, bisa kita lihat di sini regressionnya, GSR dan lain-lain. Nah, ini tinggal nanti dilihat di statistiknya ya. Oke, seperti itu. Ini ada data statistik, jadi nanti tinggal dilihat saja. Ini adalah cara mengolah data di Excel. Mungkin nanti kalian akan mengolah data di Excel, mungkin ya pakai hanya sampai sini doang gitu ya. Sisanya di SPSS itu tergantung dari pembimbing kalian. Kalau misalkan kalian sendiri mau pakai Excel, nggak apa-apa gitu seperti ini. Nah, ini uji validitas, reliabilitas. Memang yang pertama-tama adalah uji validitas. Uji validitas itu maksudnya apakah sudah valid nih pertanyaannya gitu. Kalau sudah valid, dia akan seperti ini gitu. 0,6, 0,6. Nah, ini adalah hasilnya. Dan dia dibilang signifikan. Kenapa signifikan? Karena dia sudah melebihi real R tabelnya. R tabelnya sudah melebihi. Dia 0,67. Sini 0,2027 seperti itu. Ini ada 65 responden. Bagaimana kalau enggak signifikan, Pak? Oke, kalau enggak signifikan pertanyaannya dibuang. Itu dibuang, kemudian diuji lagi, dihitung lagi. Nah, ini seperti ini gitu ya, sama validitas juga. Baik, ini adalah cara untuk analisis regresi berganda dan juga uji validitas dan uji reliabilitasnya. Tuh, dia kalau pakai yang uji reliabilitas ini pakai VAR, bukan VAR itu, tapi VAR ya, variabel atau varian. Nah, kalau ini korelasi korel. Ya, oke. Dan jangan lupa di sini harus pakai dolar ya, agar dia tidak kemana-mana gitu. Baik, mungkin jika sampai sini dulu ya untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa silahkan tulis di komentar ataupun di WA langsung untuk mahasiswa saya di vokasi fisioterapi. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.